Jadi supaya teman-teman kebayang gitu ya nanti ketika misalkan, oh ya untuk video Zoom yang pertemuan kemarin itu saya belum bisa upload karena formatnya tuh berubah. Saya harus ngubah dulu dari formatnya masih TMP, harusnya kan MP4 ya agar bisa diupload. Saya masih coba untuk mengkonversi dari TMP ke MP4. Nah, saya ulang sedikit dari mulai simulasi riset. Jadi nanti ketika teman-teman bingung dan buka YouTube, kalau ini sudah saya upload, jadi kalian teman-teman bisa apa namanya kebayang alur berpikirnya seperti apa gitu. Nah, kita akan ada simulasi riset dengan analisis regresi ya. Analisis regresi ini menguji pengaruh. Jadi kita menguji pengaruh personalisasi iklan dan ketepatan waktu terhadap nilai iklan. Mohon maaf, ini belum saya share screen ya. Iya, Bu. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, ya. Jadi, udah ya, share screen-nya. Oke. Nah, jadi simulasi risetnya itu adalah menguji pengaruh personalisasi iklan dan ketepatan waktu terhadap nilai iklan. Oke, kemudian dari tujuan riset, ya kan? Kalau teman-teman kan runtut ya latar belakang, pertanyaan, tujuan, manfaat. Kita ambil yang pokok-pokoknya aja, inti-intinya aja. Kemudian dari tujuan ini diturunkan ke dalam bentuk hipotesis ya. Hipotesis ini adalah jawaban dugaan sementara. Karena dugaan, maka perlu diuji. Pengujiannya menggunakan apa? Menggunakan analisis regresi ya. Nah, hipotesis ini ada dua di sini dalam simulasi riset ini. Ada personalisasi iklan, ketepatan waktu ya, karena ada dua variabel dan ada satu variabel dependent ya. Tapi hipotesis ini sesuai dengan model yang kita kembangkan ya. Jadi penulisannya, perumusannya itu sesuai dengan model yang kita kembangkan. Mana aja yang ingin kita ujikan begitu. Nah, yang kita ujikan personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan. Kemudian ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap nilai iklan. H0 ini sebenarnya bisa ditulis bisa enggak ya. Karena H0 ini kan adalah menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh ya. Nah, tergantung format skripsi dari kampus ataupun juga tergantung dari dosen pembimbing menghendaki ditulis atau enggak ditulis. Cuman di sini saya tulis untuk memudahkan teman-teman membayangkan hipotesis yang berpengaruh dan tidak berpengaruh ya. Kemudian variabel penelitiannya ada dua, berarti personalisasi iklan X1, ketepatan waktu X2, kemudian variabel dependennya nilai iklan kita simbolkan dengan Y. Ini memang sudah kesepakatan apa ya umum ya. Secara internasional yang nama independen pasti dilambangkan X dan dependen dilambangkan Y, begitu. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling berarti menentukan kriteria, ya, menentukan kriteria yang isi responden nggak boleh sembarangan, gitu. Biasanya sih pasti menggunakan purposive karena kita nggak pengen penelitian kita ini malah jadi bias gitu ya. Jadi kalau misal kenapa kita harus menentukan kriteria? Itu salah satunya juga untuk meminimalisasi bias data gitu. Jadi kita tentukan kriterianya kalau dalam konteks ini, dalam konteks simulasi riset ini saya meneliti tentang pengguna e-marketplace ya. Berarti saya menentukan kriterianya adalah orang yang pernah berbelanja di e-marketplace minimal setahun sekali gitu. Jadi agar pengalamannya berbelanja di e-marketplace ini masih ingat gitulah seenggaknya nggak lupa gitu. Jadi masih masih dikatakan akurat ya jawaban-jawaban dari responden yang seenggaknya sekali berbelanja di e-marketplace. Jadi ini juga tips untuk mengurangi bias data ya. Kalau misalnya orang yang nggak pernah belanja di e-marketplace atau dia nggak pernah buka e-marketplace, kemudian dia mengisi kuesioner pasti kan bingung ya. Nah, itu bisa jadi bias. Nah, itu yang kita nggak harapkan.
yang akan merusak data lah istilahnya seperti itu. Jumlah sampelnya 55 responden, ya karena ini hanya simulasi, jadi jumlah sampelnya nggak besar ya, kecil ya. Tapi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk setidaknya jumlah sampel itu di atas 100 ya. Kalau misalkan ada data yang kurang baik bisa kita hilangkan ya, jawaban responden yang kurang baik bisa kita hilangkan. Jadi jangan kalau bisa sih sangat dihindari untuk menghapus item atau indikator atau instrumen ya. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Berarti uji pengaruh jelas, kemudian alatnya adalah SPSS. Ini model penelitian yang kita kembangkan. Ya, hipotesis ini mengikuti model penelitian yang kita kembangkan. Di sini ada dua hubungan yang ingin kita teliti. Pengaruh personalisasi iklan terhadap nilai iklan, kemudian pengaruh ketepatan waktu terhadap nilai iklan dengan arah positif ya. Kalau arah positif berarti semakin iklan dipersonalisasi, maka semakin meningkatkan nilai iklan. Itu interpretasinya, itu penting ya. Nah, kalau misalkan hipotesisnya diterima tapi arahnya negatif ya, ini nanti kita lihat dari nilai beta, positif atau negatifnya. Kalau interpretasinya untuk arah hubungan yang negatif berarti semakin iklan dipersonalisasikan, maka semakin iklan itu istilahnya tidak bernilai ya, atau nilai iklannya justru malah akan turun. Itu hubungan yang negatif. Jadi kalau hubungan yang positif itu akan menunjukkan arah hubungan yang sebanding. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Tapi kalau arah hubungan yang negatif ya, maka akan terjadi hubungan yang berlawanan, yaitu ketika X-nya naik, Y-nya justru akan turun. Begitu. Kalau misalkan tidak ada pengaruh, ya berarti nggak berpengaruh ya. Nanti nilai betanya berarti tidak memenuhi standar atau signifikansi yang telah ditentukan. Nah, tahapan pengelolaan datanya, statistik deskriptif itu untuk melihat sebaran data demografi responden, dan penyimpangan data pada variabel. Penyimpangan itu dilihat dari membandingkan nilai rata atau mean dengan nilai standar deviasi. Kemudian uji analisis kelayakan instrumen ya, uji kelayakan instrumen itu melihat validitas dan reliabilitasnya. Kemudian uji asumsi klasik itu ada 3, karena ini data kuesioner, berarti kita nggak menggunakan uji autokorelasi ya. Kita hanya menggunakan multi-call, heteros, dan uji normalitas. Kemudian untuk analisis regresinya, kita menggunakan koefisien determinasi, uji F, uji simultan, dan uji T atau uji parsial atau per masing-masing variabel. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Silahkan teman-teman buka dulu SPSS-nya. Sama ya, ini nanti juga akan ada penugasan, tapi penugasan mungkin akan lebih banyak karena pengujiannya juga lumayan banyak dari biasanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin merunning data atau mengolah data sekalian ya, bisa mengikuti apa ya, misalnya bisa mengkliknya langsung sekarang gitu. Ada yang masih ingat cara membuka data bagaimana? Pilih file. File. Kemudian Open. Open. Data. Ya, betul. Kita jadi pertemuan 4 ya. Diubah tipenya tipe apa? Excel. Excel, betul. Excel, Bu. Ya, ini kita buka datanya dulu. Nah, sebelumnya tadi udah kita rata-rata ya. Jadi sebelum pengolahan analisis regresi itu datanya harus dirata-rata dulu terlebih dahulu per variabel. Karena rata-rata itulah yang akan kita masukkan dan yang akan kita olah. Nah, akan seperti ini yang sudah kita rata-rata. Bolehlah kita kasih label ya, ketepatan waktu. Kemudian untuk PI personalisasi iklan, ingat ya bahwa SPSS ini dia nggak membaca spasi, makanya dia menyediakan fitur label untuk memberikan nama
namanya tuh aslinya apa sih gitu untuk kita bisa ketikkan di sini. Begitu. Seperti ini. Sebentar saya izin off kamera untuk minum dulu bentar. Oke. Kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Atau mungkin ya asumsi klasik terlebih dahulu aja ya. Sebenarnya pengennya sih runtut dari validitas dan reliabilitasnya. Kalau statistik deskriptif itu sebenarnya, sebentar ya. Nah, kalau statistik deskriptif itu sebenarnya bisa dibilang termasuk rentetan atau tahapan yang harus kita penuhi dalam analisis regresi, tapi bisa jadi juga enggak. Tapi untuk lebih komprehensifnya kita masukkan. Nah, kita ngujinya mulai dari reliabilitas dan validitas aja terlebih dahulu ya, sekaligus untuk mengingat-ingat langkahnya seperti apa. Ada yang ingat mungkin untuk uji validitas langkahnya? Analyze. Analyze. Um, Kemudian lupa ya. Gak apa-apa sambil membuka catatan juga boleh ya. Pun sebenarnya saya seperti ini pun juga kadang lupa juga ya. Kita harus buka catatan. Makanya itulah pentingnya nyatat atau nulis gitu. Saya dulu ketika mahasiswa ya awal-awal juga nggak rajin nyatet. Cuman ternyata ketika ke belakang ujian kelabakan ya. Susah ngerjain tugas juga nggak ngerti. Akhirnya ya mau nggak mau nyatet dimension reduction. Kemudian ada yang ingat? Faktor ya. Faktor, Bu. Kalau ini yang dimasukkan adalah per itemnya, per jumlah jumlah apa namanya pertanyaannya ya, bukan bukan average-nya. Ini kita masukkan. Oke, nilai iklan. Ini juga kita masukkan per item. Per item itu artinya per indikator atau per instrumen atau per pertanyaan dari kuesioner. Ya. Kemudian apa? Deskriptif, initial solution, dan KMO. Karena kita melihat nilai KMO-nya. Continue. Oke. Extraction kita biarkan. Untuk rotation kita pilih Varimax rotated solution ya. Continue. Kalau extraction ini sama sih ini. Sama, nggak ada yang diubah. Kemudian klik option juga. Kita exclude case list wise. Kemudian suppress small coefficient. Kemarin kita isi 0,70 ya. Sorry. Ini 0,50 juga bisa, tapi untuk data kali ini settingannya 0,70. Kemudian oke. Nah, ini nilai KMO-nya ya. Nilai KMO kan harus lebih besar dari 0,5. Ini berarti sudah memenuhi 0,687. Kemudian rotated komponen matriksnya ini datanya mengumpul ya kan. KW1 hingga KW4 itu mengumpul di komponen 4, PI1 hingga PI5 mengumpul di komponen 1, dan NI1 hingga NI3 mengumpul di komponen 3. Berarti valid ya. Lanjut kita analyze, cek reliabilitasnya. Untuk reliabilitas, ada yang ingat? Analyze, scale, reliability Scale, ya. analysis. Reliability analysis, betul. Nah, kita ujinya per apa namanya? Per variabel item yang diujikan, tapi per variabelnya ya. Oke. Ini satu-satu ngujinya. Kalau yang ini ya, statistik, kita channel item, kemudian scale, scale if item deleted, kemudian correlation, none, oke. Continue. Kemudian baru kita oke. Jadi kita ngeceknya kalau reliabilitas per satu-satu ini. Yang kita lihat yang sudah terstandarisasi. Bukan yang ini ya. Tapi yang on standardized item. Gitu.
Lanjut lagi, kita uji reliabilitasnya. Ini kita kembalikan lagi. Kalau yang ini agak cepat aja nggak apa-apa. Nanti pas asumsi klasik kita turunkan speednya. P1 hingga P5, statistik. Misalnya udah setelannya udah sama. Continue. Oke. 951 ya, memenuhi ya. Berarti kan kemarin syaratnya untuk romba alfa harus di atas 0,7. Ini dia 0,9, berarti terpenuhi. Terakhir untuk nilai iklan. Scale, Relate, Analyze. Kita kembalikan. Kemudian untuk nilai iklan. Nah, nanti tugasnya mulai dari validitas dan reliabilitas hingga ke uji regresi ya. Agak panjang, tapi kan kemarin udah ngerjain tugas, jadi tinggal ditambahkan aja nanti di bawahnya. Atau kalau ada yang salah-salah, bisa dibenerin lagi ya. Continue, oke. Nah, di sini kan reliabilitasnya sudah terpenuhi ya, validitas dan reliabilitasnya sudah terpenuhi, berarti tidak ada masalah pada data instrumennya. Nah, sekarang kita mulai ke asumsi klasik, hal yang baru hari ini. Asumsi klasik, oke. Asumsi klasik kita sudah buka datanya. Sebentar. Oke, kita langsung ke tahap asumsi klasik. Asumsi klasik itu langkahnya bisa ditulis, kalau pengen nulis bisa difoto juga, analyze, regression, linear. Ini, kalau pengen ditulis silahkan. Jadi tahapannya setelah data dibuka, analyze, regression, linear. Nah, oke. Nah, ini yang kita masukkan adalah data yang sudah kita rata-rata. Dependent ke dependent, independent ke independent. Tadi independennya apa aja? KW dan PI. Ya, KW dan PI. Ketepatan waktu, kita masukkan ke independen, personalisasi iklan ke independen. Nah, nilai iklan adalah sebagai dependennya. Ini jangan sampai kebalik ya. Nah, kemudian statistik. Nah, ini sebenarnya langsung dalam satu kali olah, satu kali running data itu 3 uji sudah kita selesaikan bersamaan. Begitu. Dengan ya mencentang ini ya. Mencentang estimate, kemudian covarian matrix. Kalau ini Darwin-Watson, ini untuk autokorelasi. Tapi karena ini data keperilakuan, kita nggak nguji autokorelasinya, berarti nggak usah dicentang. Kemudian collinearity diagnostic model fit juga sudah dicentang ya. Ini aja yang dicentang. Silahkan kalau misalkan ingin ditulis atau difoto dulu. Yang kita centang estimate, covariant matrix, model fit, collinearity diagnostic. Nah, untuk residual Darwin-Watson ini adalah untuk data autokorelasi. Kita nggak perlu untuk mencentangnya. Gitu. Oke, continue. Kemudian plots. Plots ini untuk heterosnya. Heteros dan normalitasnya. Untuk kolom Y kita isi dengan resid. Resid itu residual. Kita isi ke Y. Dan Z-pred. Pred itu prediction. Prediction kita isi ke X. Jadi yang memprediksi, variabel yang memprediksi itu kan berarti independen ya. Kemudian ini untuk yang atas ini untuk uji heterosnya. Yang bawah ini untuk uji normalitasnya. Kita centang histogram dan normal probability plot. Oke, silahkan kalau misalnya mau difoto dulu. Atau dicatat. Kemudian continue. Nah, setelah ini oke.
Nah, kita akan lihat. Nah, di sini sudah terlihat. Ini udah termasuk dengan analisis regresinya ya. Tapi saya bahas dari asumsi klasiknya terlebih dahulu. Asumsi klasik tadi uji multikal. Multikal kita lihat ini pada tabel koefisien. Kita lihat collinearity statistik yang paling akhir. Nilai toleransi dan nilai VIF. Nilai toleransi yang dikehendaki berapa? Ini mana tadi? Bentar. Harus lebih besar dari 0,1 ya, atau sama dengan 0,1. Di sini nilai toleransinya 559. Bacanya 0,559 karena 0 di depan koma untuk SPSS itu tidak dituliskan. Tapi untuk penerjemahan datanya, untuk penyajian datanya dalam makalah penelitian ataupun skripsi kita tulis 0,559. Ini sudah memenuhi untuk nilai toleransi dan nilai VIF itu harus di bawah 10. Ini nilainya 1,7. 1,789 untuk kedua variabel ya, ketepatan waktu dan personalisasi iklan. Kebetulan nilainya sama. Sebenarnya ini nilainya nggak harus sama ya. Jadi kalaupun nilainya beda tapi masih memenuhi standar yang sudah ditentukan, bahwasanya nilai toleran harus lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF harus di bawah 10, itu sudah memenuhi. Cuman kebetulan saja ini nilainya sama ya. Nilainya nggak harus sama. Oke, kemudian untuk uji multikol dari sini, toleransi dan VIF. Kemudian uji heteros. Uji heteros kita lihat dari scatter plot yang ini. Nah, eh, uji scatter plot yang ini nih kita bisa melihat di sini kan acak ya, titiknya nggak membentuk suatu pola khusus, juga tidak mengumpul ya. Nah, scatter plot yang baik adalah yang titik-titiknya menyebar seperti ini ya, dan tidak membentuk pola. Jadi kalau misalkan multicolnya lolos, bisa jadi heterosnya nggak lolos. Bisa jadi heterosnya ini titik-titiknya mengumpul atau membentuk pola seperti gelombang. Ya, itu berarti nggak lolos uji heteros, berarti ada yang bermasalah. Ya, karena itu bisa saja terjadi. Multicol lolos, heteros ternyata nggak lolos gitu. Itu bisa saja terjadi. Biasanya itu tanda ada bias dalam data penelitian kita. Nah, ini datanya bagus, ya titik-titiknya menyebar, tidak mengumpul. Titik-titik ini menandakan jumlah data. Kalau misalkan data kita semakin besar ya, jumlah sampel kita itu misalnya ada 100, ya titik-titiknya pasti akan lebih banyak. Begitu. Lebih banyak itu juga terkadang potensi biasnya juga tinggi ya. Tapi potensi untuk kita menghapus data ketika ada bias itu lebih baik gitu dibandingkan dengan data yang kecil. Kalau data yang kecil datanya cuma 30 gitu kita hapus ya sangat sedikit sekali ya, kurang menggambarkan pun kalau kita tarik kesimpulan sebagai implikasi manajerial ya kurang kurang luas, kurang general gitu. Padahal kaidah penelitian yang baik itu adalah penelitian yang semakin bisa diterapkan di mana saja, semakin luas cakupannya begitu. Jadi karena ini hanya simulasi riset dan datanya hanya 50, titik-titiknya berarti masih sedikit ya. Kalau nanti datanya makin besar, jumlah sampelnya makin besar ya. Data makin besar itu maksudnya jumlah sampelnya makin besar. Berarti misal di atas 100, di atas 200, ini titik-titiknya pasti akan lebih banyak. Kita tinggal lihat apakah titik-titiknya mengumpul, membentuk pola, atau menyebar seperti ini. Yang baik itu adalah yang menyebar. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Kebalikan dari heteros itu homos. Oke. Ingin cuma nyekap dia. Suara-suaranya aja. Nah, kemudian kita lihat uji normalitasnya. Uji normalitas ini dua yang kita lihat ya, dari apa namanya histogram dan juga dari p-plot. Nah, dari p-plot dulu. Grafiknya seperti ini. Ini akan ada garis diagonal ya. Kemudian titik-titiknya ini akan mengikuti garis diagonal atau nggak jauh-jauh dari garis diagonal. Tapi kalau misalnya ada titik di sini,
Atau di sini, atau di sini, atau mungkin di bawah, berarti itu datanya nggak normal, tidak terdistribusi normal. Yang kita harapkan data terdistribusi normal, ya. Jadi kalau misalkan multicall-nya terpenuhi, heterosnya terpenuhi, tapi ternyata datanya nggak normal, berarti itu ada bias, ya. Harus kita teliti lagi dari awal. Dari awal itu dari mana? Dari mengoreksi jawaban responden. Adakah yang harus kita curigai gitu. Itu nanti otomatis nilai validitas dan reliabilitasnya juga akan berubah kalau misalkan kita hapus data ya, gitu. Nih, seperti ini. Ini berarti ini datanya terdistribusi normal karena titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Ini juga sama seperti pada heteros, yaitu titik-titik ini menggambarkan jumlah sampel atau besarnya data yang kita gunakan. Karena datanya hanya 50, berarti titik-titiknya memang ya segini ya. Yang penting titik-titik ini nggak jauh, nggak ada yang loncat ke sini, nggak ada yang loncat di atas ataupun di bawah garis diagonal yang terlalu jauh. Paling jauh penyimpangannya hanya di sini. Itu masih tergolong bagus atau normal. Kemudian dilihat dari histogram. Dari histogramnya tidak terjadi kemencengan. Kemencengan itu apa? Kemencengan itu misal ini ya, titik lembahnya, titik gunungnya ini itu miring, ada yang terkadang tingginya di sini, ada yang tingginya di sini. Berarti itu datanya nggak normal. Tapi kalau biasanya ya, kalau dari p-plotnya ini sudah normal, histogramnya pasti juga akan baik. Oke. Jadi yang dilaporkan untuk uji asumsi klasik, yang pertama adalah multi-call, itu ini, tabel ini. Tabel ini yang di-copy, dilihat dari nilai tolerance dan VIF, ya. Bahwasanya multi-call, data yang kita kehendaki itu kan tidak terjadi multi-call, berarti nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya harus lebih kecil dari 10. Oke, ini untuk uji multi-call. Lihatnya dari tabel koefisien. Kemudian uji heteros, lihatnya dari scatter plot. Bahwasanya titik-titik menyebar merata, tidak membentuk pola dan tidak mengumpul. Oke, membentuk pola itu ya seperti bergelombang gitu, misal atau enggak titik-titiknya normal lurus aja seperti itu namanya membentuk pola ya. Kalau menyebar dan abstrak seperti ini berarti datanya baik. Untuk normalitas grafik p-plot ini dan grafik histogram ini. Ini tidak terjadi kemencengan meskipun di sini kosong ya, nggak ada histogramnya. Tapi ini datanya normal atau lurus. Ini salah satunya adalah gunungnya ini, puncak gunungnya ini ada di angka 0. Ya, kalau misalkan agak miring di -1, ini kan ada ini ya, grafik di sini di bawah. Ada sumbu Y, ini persis di atas angka 0, seperti ini. Ini namanya tidak terjadi kemencengan. Tapi kalau puncak gunungnya ada di -1, atau di -2, atau di +1, atau di +2, itu berarti ada kemencengan. Nah, itu untuk uji asumsi klasik. Dari uji asumsi klasik ada yang ditanyakan dulu atau mungkin kecepatan? Tadi yang nilai toleransi itu lebih dari 0,1 ya? Nilai toleransi, ya, nilai toleransi lebih dari 0,1 kalau nilai VIF kurang dari 10. Itu syarat agar tidak terjadi multi-call. Yang kita kehendaki yang tidak terjadi multi-call. Kalau heteros, tidak terjadi heteros. Tapi kalau normalitas, justru data terdistribusi normal. Begitu. Itu untuk uji asumsi klasik. Jadi pertemuan ini lebih banyak ke interpretasinya karena memang sudah di akhir dari perjalanan mengolah data pada analisis regresi. Oke, bisa kita lanjut ya untuk penerjemahan data di analisis regresi.
koefisien determinasi. Ya, uji kelayakan model yang pertama kita melihat koefisien determinasi. Koefisien determinasi dari tabel ini. Oh, sebentar, biar nggak bingung, saya buka Word aja dulu ya. Jadi data mana aja yang dipindahkan. Uji asumsi klasik. Yang pertama uji multicol. Uji multicol, kita lihatnya dari ini. Ini kita copy aja. Kemudian yang kedua uji heteros. Uji heteros kita lihatnya dari scatter plot. Ini kita copy. Ya, nanti bisa diatur lah ya, kecil besarnya. Kemudian untuk uji normalitas. Sebentar. Uji normalitas. Lihatnya dari dua, dari grafik histogram dan p-plot. Ini p-plot. P-plotnya harus ini titik-titiknya harus mengikuti garis diagonal. Ini biasanya pasti otomatis kalau p-plotnya bagus, histogramnya juga akan bagus. Oke. Sekarang kita lanjut ke uji kelayakan model. Uji kelayakan model ini kita lihatnya dari sini. Pertama, koefisien determinasi. Kita ngelihatnya dari adjusted R-square. Jadi bukan dari R-square-nya, tapi dari adjusted R-square. Nah, di sini 0,121 ya. Sebenarnya yang sebenarnya gimana ya? Lebih baiknya itu kalau bisa ya di atas 0,5. Jadi ada 50% lebih. Kalau misalkan 0,121 ini juga bisa jadi dipengaruhi karena jumlah sampelnya tuh kecil. Jadi harusnya kalau misalkan jumlah sampelnya semakin besar, bisa jadi adjusted R-square-nya ini juga akan semakin besar. Nah, adjusted R-square ini cara bacanya adalah, ini kan 0,121 ya. Cara bacanya berarti 12,1% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan sisanya berarti 100% dikurangi 12,1. Itu berapa? Saya nggak ngitung. Misal, ini saya nggak ngitung ya. Misal 100 dikurangi 12, berapa tuh? 8, 88 ya. Berarti 88% yang lain itu dipengaruhi oleh faktor lain. Kan harapan kita ya harusnya lebih banyak atau lebih dominan dipengaruhi oleh variabel independen, variabel yang kita teliti, ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya seperti ini, ya kita laporkan apa adanya ya. Tapi bisa jadi ini memang karena jumlah sampelnya yang terlalu kecil. Nanti kalau jumlah sampelnya besar, harapannya nilai adjusted R-square-nya juga akan besar. Jadi kalau misalkan 82%-nya dipengaruhi oleh faktor lain atau faktor yang tidak dijelaskan dalam model penelitian, ya sedih ya sebenarnya. Tapi ya kita tetap laporkan apa adanya gitu karena memang kaidahnya seperti ini. Nah, biasanya dalam skripsi ya yang 82 itu yang nilainya paling banyak yang harus dijelaskan. 82%-nya dipengaruhi oleh apa ya? Itu berdasarkan dengan analisis kita ya, kira-kira dipengaruhi oleh apa ya? Kok bisa 82%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. Begitu. Kemudian nilai F. Nilai F ini standarnya berapa tadi?
nilai F. Kok ini koefisien determinasi? Nilai F itu harus lebih besar dari 0,05 ya. Untuk menyatakan hipotesisnya bukan hipotesisnya, secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Di sini nilainya 4,7, berarti sudah memenuhi standar dari nilai signifikansi nilai F. Berarti secara bersama-sama interpretasinya seperti ini untuk uji F. Variabel personalisasi iklan dan ketepatan waktu secara bersama-sama mempengaruhi variabel nilai iklan. Itu interpretasinya untuk uji F. Oke, saya ulangi lagi dari interpretasi uji koefisien determinasi. Untuk uji tadi maaf, mana ya tadi? Uji koefisien determinasi. Di atas ya. Sorry. Nah, kalau misalkan kita bingung begini, kita tinggal klik bagian yang, ini, dia masuknya di sini. Nih, model summary. Berarti 12,1% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan 88% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. Interpretasinya begitu. Kita melihat nilai adjusted R-square. Kalau nilai apa tadi koefisien nilai F berarti variabel personalisasi iklan dan variabel ketepatan waktu secara bersama-sama mempengaruhi variabel nilai iklan sebesar 4,7. Begitu. Itu untuk interpretasi uji F. Kemudian untuk interpretasi uji T. Nah, ini yang agak panjang sedikit. Kita lihat dari ini, beta. B itu beta ya. Yang kita lihat yang unstandardized ini. Karena konstantanya di sini 2,193. Kalau kita masukkan ke rumus, nah ini yang menjadi penentu. Variabel kita diterima atau nggak diterima, arahnya positif atau negatif. Nah, ini langsung ke interpretasi. Konstanta alfa ini diisi dengan nilai konstanta. Tapi ini tidak dihitung dengan kalkulator gitu ya, nggak dihitung total. Ini hanya penggambaran model. Jadi pernyataan model secara matematis. Begitu. Beta ini 2,193 diisikan ke alfa ini. Jadi alfa ini nilainya 2,193. Positif atau negatif, kita lihat nilai T-nya. Nilai T-nya 0,10. Nilainya positif ya, nggak ada nilai negatif. Karena di sini kalau misalkan nilainya negatif, berarti akan ada negatif 0,1 negatif 0,10 begitu. Tapi ini positif karena nggak ada nilai positif atau negatifnya. Berarti rumusnya di sini positif 0,18 plus 0,18 X1. Kemudian untuk X2 kita lihat T-nya berapa? 0,286. Berarti plus 0,286 ya. Nah, nilai T harus berapa? Itu yang akan menjadi penentu apakah personalisasi iklan ini hipotesisnya diterima atau ditolak. Nilai T itu harus harus lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini nilai T-nya adalah 0,10, berarti kan di atas ya, di atas 0,05, maka ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap nilai iklan. Interpretasinya begitu. Tapi seandainya nilainya ini bukan 0,10 tapi di bawah 0,01, misalkan 0,008 gitu kan pasti di bawah 0,01 ya. Itu berarti ya
tidak berpengaruh gitu. Jadi tidak berpengaruh itu bukan berarti salah ya teman-teman. Jadi tidak berpengaruh itu ya memang nggak ada pengaruhnya gitu. Bukan berarti salah. Kecuali kalau semua variabel independen kita nggak berpengaruh ke dependen. Itu yang masalah ya. Personalisasi iklan 0,28. Berarti personalisasi iklan memenuhi standar signifikansi dari UJT. Ya, harus di atas 0,1, dia 0,286, ya kan? Berarti berpengaruh. Artinya berarti seluruh variabel di sini, baik secara simultan maupun parsial, berpengaruh terhadap nilai iklan atau variabel dependennya. Udah sampai di situ uji analisis regresi. Interpretasinya demikian. Ini yang harus kita laporkan kepada dosen pembimbing kalau kita skripsi. Jadi besaran konstanta ini diisi dengan nilai beta koefisien yang tadi. Tadi nilainya berapa? Nilainya 2,19. Diisi dengan itu menandakan bahwa apabila X1, X2, karena di sini tadi ada dua variabel ya, kita hapus aja. Kalau variabel independennya hanya ada dua, begini. Menandakan bahwa apabila X1 dan X2 bernilai 0 atau tidak berpengaruh, maka besarnya variabel independen sebesar 2, sekian pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, oh ya, kita juga harus menentukan tingkat kepercayaan ya. Menentukan tingkat alfa. Ini biasanya memang 90%, 95% untuk data di atas 100. Untuk jumlah sampel di atas 100 itu biasanya menggunakan tingkat kepercayaan 90 hingga 95%. Ini tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian interpretasi untuk variabel X1. Jadi ini yang dinamakan yang disebut dengan arah hubungannya. Jadi variabel X1 memberikan pengaruh secara parsial. Secara parsial itu berarti masing-masing. Berarti melihat ke nilai T sebesar tadi berapa? 0,2 ya. Untuk personalisasi iklan 0,2. Nah, koefisien regresi variabel X1 bertanda positif. Berarti semakin personalisasi iklan itu ditingkatkan sebesar 0,2%, maka nilai iklan atau variabel dependennya ini juga akan meningkat sebesar 0,2%. Pembacaan datanya demikian. Silakan ini kalau mau difoto silakan difoto untuk interpretasinya. Nah, ini mengikuti ya. Kalau misalkan memang arahnya negatif, berarti terjemahannya juga berlawanan arah ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau negatif berarti semakin tinggi tingkat personalisasi iklan, berarti nilai iklannya akan semakin turun. Tapi kalau nilainya positif, semakin tinggi nilai personalisasi iklan, maka nilai iklannya juga akan semakin tinggi. Udah, untuk pertemuan analisis regresi sampai di tahap ini, sampai di tahap interpretasi analisis regresi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas untuk analisis regresi? Bu, izin bertanya boleh? Ya, Boleh bukakan yang PPT model konseptual, model penelitian itu, Bu? yang ini. Iya. Hmm. Itu model penelitian itu apakah sama dengan model kerangka konseptual, Bu? Ini sebenarnya lebih ke format skripsi kampus masing-masing ya. Kalau model penelitian dan kerangka konseptual itu beda ya. Kalau memang model penelitian itu memang hanya menggambarkan dari variabel kita yang akan kita kembangkan ini seperti apa. Tapi kalau kerangka konseptual itu setahu saya ya, karena ini memang benar-benar terjemah per masing-masing kampus gitu. Jadi istilahnya mazhabnya kampus gitu. Kalau kerangka konseptual dulu saya belajar itu runtutan atau apa ya, kerangka keseluruhan dari penelitian kita. Gitu. Jadi kalau kerangka keseluruhan dari penelitian kita itu berarti mulai dari latar belakangnya akan seperti apa, kemudian diolahnya bagaimana,
hipotesisnya seperti apa gitu. Jadi kalau kerangka konseptual dulu saya belajar itu menggambarkan secara utuh penelitian kita seperti apa ke dalam bentuk grafik atau ke dalam bentuk model ya. Model itu ya seperti ini. Tapi kalau model penelitian itu khusus mengembangkan variabel penelitian kita. Jadi variabel penelitian kita mau uji pengaruhnya kemana ya, gitu. Berarti seperti ini gitu. Kita ingin menguji pengaruhnya personalisasi iklan ke nilai iklan, ketepatan waktu ke nilai iklan. Kalau personalisasi iklan ketepatan waktu apakah bisa diuji? Bisa saja sebenarnya bisa diuji, tapi itu tabu ya, nggak apa ya istilahnya nggak biasa dilakukan gitu karena memang namanya variabel independen atau variabel bebas ya itu dia bebas tidak terikat gitu tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain juga jadi memang tidak akan diujikan begitu Baik, Bu. Terima ya kasih. sama-sama ayo boleh silahkan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan karena ini juga cukup ribet ya interpretasi dan penerjemahannya. Nah, nanti tugas kalian silahkan diolah data mulai dari uji validitas, reliabilitas, kemudian ke uji asumsi klasik, kemudian ke uji kelayakan model dan interpretasinya. Biasanya yang memang agak sedikit bingung di interpretasi, tapi itulah yang kita minta. Jadi jangan sampai kita bisa ngolah tapi kita nggak bisa menginterpretasi. Kalau kita nggak bisa menginterpretasi ya apa namanya persamaan matematisnya atau modelnya itu tidak tersampaikan kepada orang-orang yang istilahnya umum atau awam gitu. Orang umum ya dia nggak tahu analisis regresi atau apa, dia hanya menerima informasi bahwa apakah itu berpengaruh ataukah itu nggak berpengaruh gitu. Jadi interpretasi itu penting. Ini interpretasi salah ya. Ini kalimatnya saya yang bikin ya. Kurang lebih interpretasinya seperti ini. Jadi memang dilihat dulu T-nya, apakah T-nya memenuhi, nilai T-nya, apakah nilai T-nya memenuhi nilai standar signifikansi T untuk menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Pertama dilihat itu ya. Yang kedua dilihat arah hubungannya, positif atau negatif gitu. Kalau positif berarti hubungannya searah, semakin tinggi maka akan semakin tinggi. Kalau arah hubungannya negatif, maka ketika X semakin tinggi, justru Y akan turun. Seperti itu. Itu ketika hubungannya negatif ya. Seperti itu untuk analisis regresi. Untuk minggu depan kita kayaknya akan menganalisis regresi tapi data keuangan. Entah nanti menggunakan FUSE atau menggunakan SPSS lagi ya. Nanti saya coba cek dulu alatnya. Jadi mungkin bisa siap-siap untuk install FUSE biar teman-teman juga sedikit mempelajari ya preview FUSE itu seperti apa, permukaannya FUSE itu seperti apa. Sama di FUSE juga akan ada namanya asumsi klasik, kemudian analisis regresi. Tapi di FUSE nggak ada yang namanya uji instrumen, karena FUSE itu kan dia mengolah data sekunder ya, bukan data primer, jadi nggak perlu untuk dianalisis lagi, diuji lagi, validitas dan reliabilitasnya itu nggak ada di FUSE, nggak ada di data time series atau data keuangan. Data runtut waktu, mohon maaf. Time series itu data runtut waktu. Begitu. Tadi mulainya jam berapa ya? Saya lupa. 9:10 ya, berarti masih ada 5 menit. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, atau kita manfaatkan untuk cek apa namanya langkah pengujiannya untuk asumsi klasik dan analisis regresi. Ada yang nyatat atau mungkin masih ingat tadi langkahnya apa aja? Oke, kita ulang aja ya. Analyze, kemudian regression, ya, linear. Linear. Ya, betul. Analysis regression linear. Sebelumnya datanya tadi harus dirata-rata dulu di Excel. Kemudian rata-rata itulah yang dimasukkan ke kolom. Ya, independen ke independen, dependen ke dependen.
Kemudian statistik, ini yang dicentang ya, estimate, covariance matrix, model fit, collinearity, dan collinearity diagnostik, kemudian continue. Kemudian plots, plots ini adalah untuk uji heteros dan uji normalitas. Uji heteros sampai di sini aja, sampai di receipt dan spread ini. Kemudian untuk normalitas, kita centang histogram, histogram yang kemencengan itu tadi, dan normal probability plot. Oke, kemudian continue. Udah, itu aja, kemudian di oke. Nah, akan nampak data yang, akan nampak output yang seperti ini. Jadi ini yang di copy yang ini tadi ya, koefisiennya. Kita lihat adjusted R-square-nya, ya, ini untuk uji apa koefisien determinasi. Oh sorry, saya reviewnya mulai dari multi-call dulu aja. Untuk multi-call kita lihat ini kolom tabel koefisien, nilai tolerans dan nilai VIF. Nilai tolerans harus di atas 0,1, nilai VIF harus di bawah 10. Kemudian uji heteros kita lihat dari scatter plot apakah dia menyebar atau mengumpul atau membentuk pola. Yang kita harapkan, yang kita kehendaki adalah menyebar ya. Jadi datanya tidak terjadi heteros. Kemudian untuk normalitas kita lihat grafik normal p-plot. Normal p-plot ini yang kita kehendaki data terdistribusi normal, berarti titik-titik atau plot ini akan mengikuti garis diagonal. Tidak ada yang outlier istilahnya. Titiknya tiba-tiba di sini, titiknya tiba-tiba di sini, di atas garis diagonal atau di bawah garis diagonal jauh, itu namanya outlier. Itu berarti data tidak terdistribusi normal. Kemudian kalau kita lihat dari histogram, tidak terjadi kemencengan. Jadi puncak gunungnya persis ada di angka 0. Kalau misalkan masih agak geser sedikit, ya itu masih dimaklumi ya. Tapi kalau misalkan sudah geser di -1 atau di 1, berarti itu terjadi kemencengan. Kalau p-plotnya itu normal, histogramnya biasanya otomatis akan normal. Kemudian uji kelayakan model atau uji analisis regresinya, kita lihat dari adjusted R-square, ini menunjukkan nilai koefisien determinasi. Tidak ada standarnya, harus lebih besar atau lebih kecil dari berapa, tidak ada. Berarti ini menyatakan bahwa 12,1% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian ANOVA, kita lihat nilai F. Nilai F-nya harus di atas 0,5. Ya, ini berarti sudah memenuhi. Berarti variabel personalisasi iklan dan ketepatan waktu secara bersama-sama mempengaruhi variabel nilai iklan atau variabel dependennya. Kemudian uji T kita lihat unstandardized beta, konstanta 2,19, ketepatan waktu 1,08, personalisasi iklan 0,28. Nah, 0,1, mohon maaf. Nah, ini kita lihat dengan nilai standar uji T. Nilai standar uji T apakah dia memenuhi atau enggak. Ternyata di sini memenuhi ya, berarti ketepatan waktu berpengaruh positif, karena nggak ada tanda negatif di sini, positif terhadap nilai iklan. Personalisasi iklan berpengaruh positif terhadap nilai iklan. Kalau misalkan ini di bawah standar nilai uji T, 0,5 atau 0,05 ya, saya lupa, itu berarti tidak berpengaruh ya, tapi karena ini terdukung berarti berpengaruh. Gitu. Kemudian dimasukkan ke persamaan ini, nilai konstanta dan nilai beta. Nilai uji T tadi ya. Betanya Y sama dengan 2,9 plus beta 1, misal beta 1 kita X1 kita kehendaki personalisasi iklan, berarti 0,2 plus 0,1. Begitu. Terus ini interpretasinya. Begitu. Untuk tugasnya dimulai dari uji kelayakan instrumen sampai ke uji analisis regresi. Karena kelayakan instrumen kan kemarin sudah dikerjakan, berarti tinggal di bawahnya ditambahkan uji kelayakan
uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Gitu. Itu untuk pertemuan kita hari ini agak panjang. Next, pertemuan depan kita ke data keuangan. Ya, ini tadi Bu Noni ini ya, izin rapat. Saya stop share dulu. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan teman-teman untuk berlatih, kemudian bisa mulai belajar, sedikit belajar untuk pertemuan depan. Jadi pertemuan depan sudah lebih lebih ada bayangan begitu. Oke, dari saya sekian. Kalau ada salah, ada hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.